Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Harimdarita. Melalui channel YouTube ini, saya akan memaparkan tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Sebelum memaparkannya lebih lanjut tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam di sini yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran agar peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan kompetensinya dalam kehidupan nyata. Kerangka kerja pembelajaran mendalam ini terdiri atas 4 lapisan utama yang saling berkaitan, yaitu pertama, kerangka pembelajaran atau lingkaran paling luar yang bagian warna biru tua. Lapisan kerangka keluar ini menunjukkan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pembelajaran mendalam yang terdiri dari atas 4 bagian, yaitu pertama, praktik pedagogis. Praktik pedagogis yaitu cara guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu lingkungan pembelajaran, yaitu suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendorong eksplorasi. Yang ketiga yaitu kemitraan pembelajaran, kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pemanfaatan digital, yaitu penggunaan teknologi secara bijak untuk memperkaya proses belajar. Keempat unsur tersebut menjadi fondasi agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Kerangka kerja pembelajaran yang kedua yaitu pengalaman belajar. Lapisan kerangka kedua yaitu menggambarkan pengalaman yang harus dialami peserta didik selama proses pembelajaran, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, bermakna. Di sini artinya pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik memahami manfaatnya. Yang kedua yaitu berkesadaran, yaitu peserta didik mengenali dirinya, mengelola emosi, serta memahami proses belajarnya. Yang ketiga, menggembirakan, yaitu pembelajaran berlangsung menyenangkan, menumbuhkan motivasi, rasa ingin tahu, dan semangat belajar. Pengalaman belajar yang positif akan meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif. Kerangka pembelajaran yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran. Lapisan ketiga ini menunjukkan 3 tahapan utama dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu memahami. Pada tahapan memahami ini, peserta didik memperoleh dan mengonstruksi pengetahuan baru. Tidak sekedar menghafal, tetapi benar-benar memahami konsep. Yang kedua, mengaplikasi. Pada tahap mengaplikasi ini, pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam berbagai situasi atau pemecahan masalah nyata. Peserta didik belajar melalui praktik, eksperimen, proyek, atau kegiatan kontekstual. Yang ketiga yaitu merefleksi. Pada tahapan merefleksi ini, peserta didik mengevaluasi pengalaman belajarnya, menyadari keberhasilan, kesulitan, serta merencanakan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Siklus memahami, mengaplikasi, merefleksi berlangsung secara berulang sehingga pembelajaran semakin mendalam. Kerangka kerja yang keempat atau bagian tengah yaitu dimensi profil lulusan. Tujuan akhir pembelajaran mendalam adalah membentuk lulusan yang memiliki kompetensi utuh, terdiri dari 8 macam,
yaitu pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, komunikasi. Dan yang kedelapan, kesehatan. Seluruh dimensi tersebut berkembang secara terpadu melalui pengalaman belajar yang berkualitas. Makna keseluruhan kerangka pembelajaran mendalam adalah inti gambar. Inti gambar adalah merupakan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mendorong pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hafalan. Mengajak peserta didik menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Membiasakan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan, serta membentuk karakter, kompetensi, dan keterampilan abad ke-21. Penerapannya dalam pendidikan anak usia dini, kerangka ini dapat diterapkan melalui kegiatan bermain yang terencana. Contohnya di sini pada tema tanaman. Pada tahap memahami, anak mengamati berbagai jenis tanaman dan mengenal bagian-bagiannya. Pada tahap mengaplikasi, anak menanam biji, menyiram tanaman, dan merawatnya setiap hari. Pada tahap merefleksi, anak menceritakan perubahan yang terjadi pada tanaman, kesulitan yang dialami, dan manfaat merawat tanaman. Selama proses tersebut, anak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, yaitu belajar dari pengalaman nyata, berkesadaran, yaitu bertanggung jawab merawat tanaman, dan menggembirakan, yaitu belajar melalui bermain. Pada saat yang sama, berkembang pula dimensi profil lulusan seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, penalaran kritis, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, kerangka kerja ini menegaskan bahwa pembelajaran yang berkualitas tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kompetensi, dan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Sekian paparan tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.